Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan Learning Journal, yaitu materi tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Atas saya sendiri, Bayu Winantesa Yananta. Materi yang pertama yaitu adalah akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas, di mana akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas publik yaitu yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Lalu yang kedua adalah peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas dibagi menjadi dua, bisa dilihat dari gambar ini. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban pada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas. Dimensi akuntabilitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas program, apakah tujuannya ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program yang lain untuk memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang ketiga adalah akuntabilitas proses, yaitu adalah apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, maupun prosedur administrasinya. Lalu yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas dalam organisasi, yaitu terdiri dari adanya transparansi dan akses informasi, kemudian praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, kemudian adalah konflik kepentingan. Materi yang selanjutnya adalah nasionalisme. Sini pengertiannya nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong paham nasionalisme yaitu adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya, kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara, kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan, dan yang terakhir adalah tempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme di sini bisa dilihat terdapat hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, kemudian hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme pada Pancasila di sini bisa dilihat pada sila pertama, sebagai jati diri bangsa, yaitu adalah bangsa yang agamis, kemudian hasil yang dicapai atau outputnya bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Lalu dari sila kedua, sebagai jati diri bangsa, yaitu adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia, hasil yang dicapai atau outputnya, yaitu adalah berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Kemudian pada sila ketiga, yaitu sebagai jati diri bangsa, bangsa yang cinta tanah air, kemudian hasil yang dicapai atau outputnya, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Sila keempat, sebagai jati diri bangsa, yaitu adalah bangsa yang demokratis, lalu hasil yang dicapainya adalah tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain, dan tidak menghalalkan segala cara.
Pada sila kelima, yaitu sebagai jati diri bangsa, adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, lalu hasil yang dicapai atau outputnya tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, dan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Lalu untuk materi selanjutnya adalah etika publik. Pengertian dari etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik dari yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang ke-14 adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yang adalah menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip normal sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Lalu ada dimensi modalitas, yaitu adalah pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit, yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Baik, sekian dari presentasi dari Learning Journal saya. Terima kasih.